Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Pertama, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan salat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan solawat semoga senantiasa tercurahkan atas nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh, a'azzanillahu wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita yang berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan tafsir, ya, buah karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih berada pada tafsir surah An-Naba, ya. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai di ayat 18, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di hari, kata Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan sangkakala, ya, ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, maka datanglah manusia bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Taib, sekarang kita akan memasuki, ya, ayat yang ke-19, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi pada hari kiamat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, wa futihatis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dibukalah langit-langit, ya, terbelahlah langit-langit, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakanat abwaba, ya, maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi wa futihatis sama, dan dibukalah langit-langit, terbelahlah langit-langit, ya. Terbukalah langit-langit tersebut, fakanat abwaba, maka terdapatlah beberapa pintu.
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, artinya turukan, jalan-jalan. Ya, jadi ketika langit terbuka itu ada jalan-jalan. Ya, wa masalika linuzulil malaika, dan jalur-jalur untuk dilalui untuk turunnya para malaikat. Karena pada hari itu ketika langit sudah terbelah, ketika terjadi hari kiamat, maka datanglah malaikat bersaf-saf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu wahai Muhammad, wal malaku, dan para malaikat saffan saffa, secara bersaf-saf. Dan malaikat pada saat itu sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu pernah menggambarkan ya bagaimana banyaknya malaikat di atas sana. Ya, jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa tidaklah ada 4 jari space, ya kata Rasulullah, tidaklah ada space seluas 4 jari di langit sana, kecuali di situ pasti ada malaikat yang wadi'un jabhatahu, yang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah tahu ya betapa luasnya alam semesta ini. Ya, betapa luasnya alam semesta ini. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, tidaklah ada space seluas 4 jari di atas sana, kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita lihat di malam Lailatul Qadar, ya, tanazzalul malaika, turun malaikat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kenapa dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar? Kenapa disebut sebagai Lailah malam? Al-Qadar, kenapa disebut sebagai Al-Qadar? Al-Qadar diantara maknanya adalah sempit. Itu menandakan bahwa betapa ya banyaknya malaikat yang turun pada saat itu, sehingga kondisi pada saat itu sempit, dipenuhi oleh para malaikat yang turun ya dari atas langit sana. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ya di atas sana ada yang disebut sebagai Baitul Ma'mur, ya, ada yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur ini setiap harinya ada sekitar 70.000 malaikat yang mendatangi Baitul Ma'mur ini, lalu kemudian mereka bertawaf di Baitul Ma'mur tersebut, 70.000 malaikat. Nah, 70.000 malaikat ini setelah tawaf dia pergi dan tidak kembali lagi selamanya. Demikian setiap harinya. Ya, jadi mereka 70.000 ini ya itu hanya mendapatkan jatah sekali tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, bayangkan setiap harinya berganti 70.000 malaikat. Kita nggak tahu sudah berapa lama dan akan berapa lama lagi. Itu menandakan bahwa betapa banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak tahu ya, kita tahu lah ya betapa dahsyatnya malaikat itu, besarnya kekuatannya. Ya, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini baru satu malaikat, dan Jibril alaihi salatu wassalam adalah sayyidul malaika, ya penghulunya, ya sayyidnya, imamnya para malaikat. Kita tahu Rasulullah pernah menceritakan bahwa malaikat Jibril itu besarnya jadi memenuhi seluruh ufuk, ya. Jadi memandang ke barat ada Jibril, ke timur ada Jibril, ke selatan ada Jibril, ke utara ada Jibril. Jadi ufuk langit itu dipenuhi oleh Jibril. Ya, sayapnya ada 600 kata Rasulullah SAW, dan satu sayapnya itu memenuhi seluruh ufuk. Ya, betapa besarnya itu malaikat. Ya, subhanallah. Ya, dan jumlahnya sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi berkata Al-Imam Ibnu Katsir di sini, ya, arti daripada fakanat abwaba, maka terdapatlah ketika langit dibuka, fakanat abwaba, maka terdapatlah beberapa pintu. Kata beliau di sini rahimahullahu taala, ayaturuka, atau jalan-jalan, wa masalika, atau jalur-jalur, linuzulil malaika, untuk turunnya para malaikat, ya. Dan itu tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wajah rabbuka, dan datanglah Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, secara bersaf-saf. Ya, ini ayat yang ke-19. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya bagaimana gunung-gunung pada saat itu, kondisinya pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasuyiratil jibalu, dan dijalankanlah gunung-gunung tersebut. Ya, jadi gunung-gunung pada hari itu dijalankan. Kita lihat hari ini, pada hari ini gunung itu masih diam, ya seperti itu. Akan tetapi ada satu hari nanti gunung tersebut dijalankan, ya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh ya. Pernah terjadi kalau nggak salah, ya insya Allah kita semua di sini tahu, ya di Gorontalo kalau nggak salah, Poso ya, yang saat itu ada
apa namanya, tanah sampai bergeser hampir 1 kilo. Ya, tanah itu bergerak gitu. Ya, di Palu ya. Oh iya. Dan saya pernah mendengarkan cerita bahwa apa namanya, itu kayak tanah itu terbelah. Ya, tanah terbelah, bumi terbelah. Setelah di situ ada beberapa orangnya masuk ke dalam, kemudian tertutup lagi. Ya, seperti itu. Dan bumi itu sampai bergerak. Ada yang bergerak sampai 500 meter. Yang tadinya rumahnya di sono pindah sono gitu. Ya, seperti itu. Ya, itu gambarannya. Ini hanya sederhana saja, ini lokal. Dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wasuyiratil jibal, dan dijalankanlah gunung-gunung tersebut. Fakanat saraba, maka jadilah ia fata morgana, seperti fata morgana. Nah, fata morgana itu ketika kita misalnya berjalan di satu tempat kayak padang pasir misalnya yang sangat terik ya, sejauh mata memandang itu hanyalah gurun dan gurun, padang pasir gitu kan. Itu kadang-kadang seperti ada air gitu ya, seperti ada bayangan air. Padahal itu bukan air. Ya, dari jauh kita memandangnya seperti ada air, padahal itu bukan air. Ya, seperti ada sesuatu padahal tidak ada sesuatu. Itulah yang disebut sebagai fata morgana dan sering menjadi peribahasa di apa namanya di tengah-tengah kita ya, yang dimaksudkan fata morgana itu. Jadi seperti fata morgana, artinya mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, kata beliau, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surah An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamida. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, surah An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamida. Dan engkau melihat wahai Muhammad gunung-gunung itu, engkau sangka tetap di tempatnya. Jadi gunung-gunung itu seperti pada tempatnya, ya, wahia tamurru murras sahab. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Kalau kita lihat awan, itu kan jalan itu awan itu. Ya, kadang-kadang kita lihat tepat di atas kita, tiba-tiba ya sudah bergeser aja ke arah kiri kita atau ke arah kanan kita atau ke depan atau ke belakang kita. Ya, seperti itulah kondisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gunung pada saat itu berjalan, ya, seperti berjalannya awan. Ya, jadi tidak tinggal. Engkau lihat seperti di tempatnya, padahal apa namanya, gunung-gunung tersebut berjalan. Ya, seperti tadi yang kita terangkan di awal, gambarannya yang sederhana, lokalnya yang sangat-sangat sederhana ketika tanah itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi pada saat itu kondisinya yang menyeluruh, ya, ketika alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibal, ya, dan jadilah gunung-gunung pada saat itu, pada hari itu, kal ihnil manfush, ya, seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ya, jadi kalau misalnya nih kita megang bulu-bulu, ya, bukan rambut, kalau rambut masih gede, ya, kayak bulu-bulu kambing gitu ya, yang kecil-kecil gitu, yang tipis, ya, itu kemudian kita ambil, kita raup gitu kan, seperti itu, lalu kemudian kita hamburkan seperti itu. Ada angin, ada kipas angin lah ya, kita taruh depan kipas angin bulu-bulu itu, lalu kita hamburkan. Seperti itulah gambarannya gunung-gunung pada saat itu. Ya, orang kita sekarang ngelihat satu gunung yang meletus saja itu sudah ngerinya minta ampun. Ya, kita lihat bagaimana apa namanya kandungan yang dikeluarkan oleh gunung tersebut. Ya, larva panas yang dikeluarkan oleh gunung tersebut itu sangat panas, luar biasa. Ya, baru satu gunung meletus, itu kadang-kadang penduduk satu negeri itu sudah gempar. Ya, itu sudah apa namanya, bahkan pada tahun berapa itu di Lombok kalau nggak salah ya, ada gunung meletus, itu mempengaruhi seluruh cuaca yang ada di bumi ini. Ya, itu ada. Itu padahal baru satu gunung. Nah, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah ya ayat 5, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, dan jadilah gunung-gunung pada saat itu, pada hari itu, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya pada hari itu. Ya, wa qala hahuna, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qala hahuna, dan dalam surat ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fakanat saraba, maka jadilah ia seperti fata morgana. Jadi gunung-gunung pada saat itu saking dahsyatnya ya. Ya, gunung-gunung terbang pada saat itu, bergerak pada saat itu, maka seperti fata morgana. Coba lihat kalau kita di padang pasir ada fata morgana, seperti ada air, aliran air yang mengalir. Ya, seperti itulah kira-kira ya gambarannya.
Taib, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayyukhayyalu ila an-nadhir. Artinya terbayang oleh orang yang memandangnya, orang yang melihatnya, melihat gunung tersebut, annaha syai'un wa laysat bi syai'in. Seakan-akan gunung itu adalah sesuatu benda, ya, padahal kenyataannya tidak demikian, padahal kenyataannya enggak ada, ya, karena sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian selanjutnya kata beliau, wa ba'da hadza tadhhabu bil kulliyah fala aina wala athar. Kata beliau, sesudah itu gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali tanpa bekas. Ya, jadi kita tahu ya bahwa gunung-gunung ini kan adalah pasaknya bumi, pakunya bumi. Ya, ibarat sesuatu yang kita tempelkan dengan paku itu ketika pakunya dicabut itu sudah goyang semuanya. Ya, itu sudah goyang semuanya, sudah nggak stabil semuanya. Demikianlah pada saat itu pasak-pasak bumi sudah dihancurkan, sudah diterbangkan seperti bulu-bulu. Ya, kondisinya pada saat itu, maka ya hancurlah dunia pada saat itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dalam surat Taha ayat 105 sampai dengan 107, ya. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil jibal, tentang gunung-gunung itu. Fakul, maka katakan wahai Muhammad, ya, yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Ya, jadi mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gunung-gunung itu. Ya, bagaimana kondisinya gunung-gunung tersebut? Karena mereka melihat bahwa gunung-gunung itu kokoh, berdiri dengan kokoh. Ya, gunung-gunung yang besar itu berdiri dengan kokoh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka wahai Muhammad, yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Jadi kelak semua itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kokohnya kita lihat bumi gunung-gunung pada hari ini, maka kelak semuanya pada hari itu kelak akan datang suatu hari di mana gunung-gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Ya, seperti gunung-gunung tersebut akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung tersebut akan berterbangan seperti debu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayadharuha qa'an safsafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan ya bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada sedikit pun yang kau lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Artinya diratakan. Ya, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang tempat yang tinggi, lembah, ya, perbukitan dan lain sebagainya. Rata, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taral arda barizatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan melihat bumi itu datar. Ya, wa qauluhu ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan. Ya, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan. Mirsada, ya, mirsada juga berarti pengintai, ya, mengintai. Ya, jadi neraka jahanam itu adalah tempat yang mengintai. Artinya dia akan mengintai penghuninya. Ya, makanya di atas neraka jahanam itu kan dibentangkan sirat. Ya, yang mana ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Semua dari kita pasti akan melewati neraka jahanam tersebut. Ya, wa nasallallahu taala salamu al afiyah. Nah, di dalam neraka jahanam tersebut itu ada besi-besi pengait yang tajam. Yang mana besi-besi itu yang akan mengait ya neraka jahanam, mengintai para penghuninya, kemudian dikaitkan seperti kayak gancu gitu ya. Ada gancu, karung misalnya digancu, seperti itulah. Di dalam neraka ada alat seperti itu, ada besi ya pengait seperti itu yang akan mengait ya para penghuni neraka. Ya, jadi mirsada juga berarti pengintai, mengintai gitu kan, seperti itu. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan. Kemudian kata ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini ay marsadatun muaddatun. Ya, kata beliau tempat yang telah disediakan dan dikhususkan. Ya, tempat, jadi mirsada, inna jahannama kanat mirsada, tempat yang telah disediakan, yang dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Dikhususkan untuk litaghin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi ini dalil
ya dalil bagi kita bahwa semua orang yang melampaui batas, ya, semua orang yang zalim itu tempat kembalinya pasti apa? Neraka jahanam. Ya, karena inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat khusus yang telah disediakan, ya, litagin, bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang zalim. Jadi siapapun yang berlaku zalim, ya, berlaku melampaui batas di atas permukaan bumi ini, maka kelak tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya, wahum, ya, di sini kata beliau, ya, wahum, ya, dan yang dimasukkan di sini adalah al-usat, ya. Al-usat itu, ya, dimaksudkan at-taghin di sini yang melampaui batas. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini adalah al-usat. Al-usat ini adalah orang-orang para pelaku maksiat, ya. Jadi orang-orang yang gemar melakukan maksiat. Ya, ini neraka jahanam dikhususkan bagi litaghin. Litaghin maksudnya di sini adalah para pelaku maksiat. Di antaranya al-mukhalifuna lirrusul, orang-orang yang menentang rasul, ya. Jadi menentang menentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar supaya kita jangan sampai menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Ya, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh menentang di sini apa? Satu contoh misalnya, ya, contoh yang sederhana, menentang gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan sesuatu gitu, ya. Ya, sudah memberitahukan kepada kita sesuatu, kita ngeyel, ya. Bahkan ada di antara kita, ya, seperti orang-orang liberal, orang-orang jil itu, mereka malah, ya, nggak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, tidak takut mengkritisi, ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Jadi luar biasa mereka itu, ya, sampai berani lancang mengkritisi, ya, sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW dengan berbagai macam dalil dan alasan, ya, seperti itu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul." Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak baginya al-huda, petunjuk, setelah nampak baginya kebenaran, setelah didatangkan dalil kepadanya, dia menantang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia lawan, ya, dia lawan, dia tentang, dia tantang seperti itu, ya. Taib, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti jalannya, ya, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan kuasakan kepada mereka kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka. Jadi makin dikuasakan itu kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka. Lihatlah orang-orang yang suka menentang Rasulullah, suka mengkritisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suka mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang awam pun ketika mendengarkan apa yang mereka katakan, melihat apa yang mereka lakukan, sampai geleng-geleng kepala. Ini orang awam, padahal kadang-kadang mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Ada yang bertitel tertinggi, pencapaian tertinggi dalam titel, mereka capai. Akan tetapi orang awam lihat, nih orang kok kayak, mohon maaf, bodoh gitu loh, ya, berpikirnya tentang agama, ngomongnya tentang agama kok bodoh gitu, seperti itu. Padahal yang mengucapkan itu adalah orang-orang awam, kan seperti itu. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kami kuasakan dengan kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka. Jadi akal sehatnya itu seolah-olah sudah hilang. Akhirnya dia mengatakan apa yang dia katakan tanpa malu-malu, tanpa takut, ya, dan tanpa tanpa takut mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ngeri lagi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi." Dan di hari, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang zalim tersebut, orang-orang yang melampaui batas tersebut, ya, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, di hari mereka menggigit kedua tangan mereka, ya. Jadi mereka masukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka. Ya, kita di dunia ini, kita belum pernah lihat
orang sesesak-sesaknya orang, seapes-apesnya orang, semenderita-menderitanya orang, kita belum pernah melihat orang memasukkan satu tangan ini 5 jari ke dalam mulutnya. Itu belum pernah. Paling 1 jari, 2 jari gitu ya, dia gigit karena saking keselnya mungkin. Ya, akan tetapi 1 jari itu nggak pernah. Tapi nanti di hari kemudian orang-orang zalim kondisinya, ya orang-orang yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kondisinya wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Mereka gigit kedua tangannya. Ada ulama mengatakan bahwa dia akan menggigit tangannya sampai ke sikunya. Ya, dia akan gigit tangannya itu sampai ke sikunya, kedua tangannya sampai ke sikunya. Itu saking dahsyatnya penyesalannya mereka saat itu. Ya, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai yaqul, seraya dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, alangkah baiknya dulu di dunia andai saya mengikuti jalan Rasul, para Rasul. Saya tidak menentang para Rasul. Ya, saya tidak menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang penyesalan seperti itu dan itu akan dialami oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Nah makanya Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini mengatakan ya bahwa yang dimaksudkan di sini adalah al-usat, ya orang-orang yang para pelaku maksiat, al-mukhalifuna lirrusul, ya yang menentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ma'aba, ya sebagai tempat kembali. Ya, litagina ma'aba. Litagina tadi adalah orang-orang yang melampaui batas, para pelaku maksiat, para pendurhaka, kemudian orang-orang yang menentang Rasulullah para rasul, ya khususnya kalau umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'aba sebagai tempat kembali mereka. Ya, kata beliau di sini, kata Al Imam Ibnu Katsir, ya marja'an, ya marja'an wa manqaliban wa masiran wa nuzula, yaitu sebagai tempat kembali dan tempat menetap serta tempat mereka berpulang, ya karena mereka orang-orang kafir tersebut itu akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Taib wa qala al-Hasan wa Qatada, dan berkata Al-Hasan dan Qatada rahimahumallahu taala fi qoulihi taala, ya dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan, yakni ya maksudnya kata beliau adalah annahu la yadkhulu ahadun aljannata hatta yajtazu binnar. Maksudnya tidak ada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan juga dalam surah Maryam, ya wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian kecuali pasti melewati neraka jahanam tersebut, ya. Jadi semua dari kita itu pasti akan mendatangi, akan melewati neraka jahanam tersebut. Karena di atas neraka jahanam tersebut itu dibentangkan sirat, ya yang mana sirat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggambarkan bahwa sirat di atas neraka jahanam itu tipisnya lebih tipis daripada rambut, kemudian lebih tajam daripada pedang. Ya, itu sifatnya dan semua kita pasti akan melewati itu. Ya, yang jatuh ke dalam neraka jahanam akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Ya, ada yang berjalan seperti kilat, seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang tertati-tati, ada yang merangkak, ya. Ada yang baru berjalan, baru melintasi, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata beliau di sini maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka tersebut. Fa in kana ma'ahu jawazu naja wa illah tabasa. Maka jika dia mempunyai jawaz, ya, dia mempunyai kayak semacam kalau kayak mau ke negara lain tuh paspor gitu kan. Ya, dia mempunyai kunci gitu kan seperti itu, naja, maka kata beliau dia akan selamat, ya wa illah tabasa. Akan tetapi jika dia tidak mempunyai, ya kalau bahasa kita paspor gitu kan seperti itu, tabasa, dia akan ditahan. Jadi tidak dibiarkan untuk lewat, ya akan tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Taib wa qala Sufyan ats-Tsauri, ya berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, alaiha salatsu qanatir. Ya bahwa di atas neraka terdapat 3 buah jembatan. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqaba. Mereka orang-orang yang melampaui batas tersebut, litagin at-tagun, orang-orang yang melampaui batas tersebut itu akan tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Nanti akan kita lihat di sini
Ya, berabad-abad lamanya ini berapa lama di dalam neraka jahanam. Yang jelas, satu gambaran bagi kita bahwa kondisinya di dalam neraka jahanam itu, hari waktunya di dalam neraka jahanam itu ya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Artinya satu hari di neraka, satu hari di akhirat itu berapa tahun di dunia? 1000 tahun di dunia. Berarti kalau ada seorang hamba, wa na'udzubillahi min dzalik, transit misalnya, taruhlah dia enggak selama-lamanya, transit di neraka jahanam selama 1 minggu, berarti berapa tahun di dunia? 7.000 tahun di dunia. Bayangkan 7 hari di neraka jahanam, 7 hari di akhirat sana, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya azab yang paling ringan di dalam neraka itu, dan itu hanya diperuntukkan untuk satu orang. Itu hanya diperuntukkan untuk paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib. Yang kata Rasulullah SAW, laula ana, andai bukan karena saya memberi syafaat, tentu atas izin Allah, andai bukan karena saya memberi syafaat kepada Abu Talib, lakana fid darkil asfali minan nar, maka Abu Talib berada di dasar neraka jahanam, di dasar jurang neraka jahanam. Tapi diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, maka Abu Talib mendapatkan azab yang paling ringan. Ada azab yang paling ringan di dalam neraka, dan itu hanya dirasakan oleh satu orang, yaitu Abu Talib pamannya Rasulullah. Adalah, kata Rasulullah, ketika seorang hamba dipakaikan 2 alas kaki, 2 tali sandal, ya, terbuat dari neraka jahanam, lalu kemudian ketika dia pakai alas kaki tersebut, mendidihlah sampai ke otaknya, kalmirjal, seperti kuali yang mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka, dan itu hanya dirasakan oleh satu orang, yaitu siapa? Abu Talib pamannya Rasulullah SAW. Wa na'udzubillah, kita nggak tahu seberat apa azab yang akan kita rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, padahal yang terendah, yang paling ringan azabnya apa tadi? Seorang yang dipakaikan 2 alas kaki dari neraka, dia pakai alas kaki tersebut, mendidihlah sampai ke otaknya kalmirjal, seperti kuali. Lalu kata Rasulullah, dia merasa bahwa itu adalah azab yang paling berat. Ya, dia merasa, oh, ini adalah azab yang paling berat dirasakan oleh penghuni neraka. Kata Rasulullah, padahal itu adalah azab yang paling ringan. Kalau azab yang paling ringan saja rasanya seperti azab yang terberat, maka bagaimana lagi azabnya yang sedang, atau na'udzubillah azabnya yang paling pedih di neraka jahanam. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Taib. Labithina fiha ahqaba. Ya, jadi mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Ai makithina fiha ahqaba. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, artinya maksudnya makithin, mereka tinggal fiha, di dalam neraka jahanam tersebut, ahqaba. Ya. Ahqaba kata beliau, wahia jam'u hukbun, ya, atau hikbun. Ya, hukbun atau hikbun, ya, itu jamaknya, bentuk tunggalnya. Ya, kalau ahqaba itu bentuk pluralnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab jamak, kalau kita plural. Kemudian hukbun atau hikbun itu bentuk tunggalnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab mufradnya. Ya, jadi ada jamak, misalnya mobil gitu kan, seperti itu. Ya, jadi hikbun atau hukbun ini bentuk tunggalnya. Wa huwa al-muddatu minaz zaman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya di sini hikbun atau hukbun adalah al-muddatu minaz zaman, suatu masa dari zaman. Ya, masa yang sudah ditentukan. Wa qad ikhtalafu fi miqdarihi. Para ulama, ya, rahimahumullahu taala jami'a, mereka berbeda pendapat tentang kadarnya masa ini. Berapa lama? Ya, ahqaba itu berabad-abad itu berapa lama? Hitungannya berapa lama? Para ulama berbeda pendapat, ya. Faqala Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir berkata, ani bani Humaid, dari bani Humaid, an Mahran, an Sufyan ats-Tsauri, dari Mahran, dari Sufyan ats-Tsauri, an Ammar, ya, ad-Duhni, dari Ammar ad-Duhni, an Salim bin Abi al-Ja'd, dari Salim bin al-Ja'd qala, beliau berkata, ya, qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, li hilalil hijri, ya, pernah bertanya tentang sehubungan dengan penanggalan, ya, qamariyah, bulan qamariyah, bulan hijriyah. Ya. Kemudian beliau berkata, mata jiduna, ya, al-hukba fi kitabillahil munazzal, al-munzal, ya. Apakah yang kalian jumpai dalam kitabullah tentang makna al-hikbu, ya?
Apa makna dalam Al-Quran? Apa yang dimaksudkan dengan al-hikbu? Ahqaba. Apa yang dimaksudkan dengan ahqaba? Labithina. Kalau labithina kan jelas. Labithina mereka tinggal fiha di dalam neraka jahanam tersebut. Ahqaba. Selama berabad-abad. Nah, Ali bertanya apa yang dimaksudkan dengan hikbun? Dengan berabad-abad itu? Ya. Qala, maka beliau berkata, najiduhu samanina sana. Ya, kami menemukannya maknanya adalah samanina sana. Selama 80 tahun. Ya. Mohon maaf ya, 80 tahun ini bukan di kita ya, di sana. Kalau di sana itu berapa satu hari? Satu hari 1000 tahun. Berarti dikali aja. Ya 1000 tahun dikali 80. Subhanallah. Ya, jangan sampai ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, najiduhu samanina sana. Jadi kita menemukannya ya, artinya itu adalah 80 tahun. Kulla sanatin itsna asyara syahr. Ya, setiap tahun itu ya jumlahnya sama 12 bulan. Ya, kulla syahrin salasuna yauman. Kemudian setiap bulan itu salasuna yauman. Ada 30 hari juga. Ya, kulla yaumin. Perhatikan di sini. Kulla yaumin alfasana. Kulla yaumin alfusanatin. Setiap hari 1000 tahun. Ya, jadi satu tahun 80 tahun ya tadi ya. 80 tahun. Setiap tahunnya ya 12 bulan. Ya, kemudian setiap bulannya 30 hari. Kemudian satu harinya berapa? 1000 tahun. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Taib, wa hakadza ruwiya an Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr. Demikianlah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Wa bin Abbas, juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu majma'in. Wa Sa'id bin Jubair wa Amr bin Maimun wal Hasan wa Qatada war Rabi', ya war Rabi' bin Anas wa Dahhak wa anil Hasan As-Saddi, ya aidan sab'una sana kadzalik, bahwasanya lamanya 70 tahun dengan ketentuan yang sama. Jadi 70 tahun dengan diperinci tadi bahwa satu tahunnya 12 bulan, kemudian satu bulannya 30 hari, satu harinya 1000 tahun. Ya, wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, ya al-hikbu arba'una sana. Satu hikb itu ya, itu arba'una sana, selama 40 tahun, ya. Kulla yaumin minha ka alfi sanatin mimma ta'udun. Setiap harinya di neraka tersebut ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ukurannya seperti 1000 tahun kita di dunia ini. Ya, seperti 1000 tahun di dunia ini. Rawahuma Ibnu Abi Hatim. Ya, wa qala Bashir bin Ka'ab. Zakarali annal hikbah al-wahida salasumiyati sana, bahwasanya satu hikab itu 300 tahun. Ya, ada lagi yang berpendapat, subhanallah, kalau 300 tahun dikali ya 300 tahun dikali berapa? Dikali 1000 ya. Itu sudah berapa ya? Kulla sanatin itsna asyara syahr. Setiap tahun sama 12 bulan. Ya kullu sanatin salasumiatin wasittuna yaum. Setiap tahun itu 360 hari. Kulla yaumin minha ka alfi sanatin. Setiap harinya itu seperti hitungannya 1000 tahun. Ya, rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim, thumma qala Ibnu Abi Hatim, dzakara an Amr bin Ali, ya bin Abi Bakar al-Isfidi, ya haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, ya an Ja'far bin Az-Zubair, anil Qasim, ya an Abi Umamah, anin Nabi fi qaulihi ta'ala, ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la bithina fiha ahqaba, tentang mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad. Qala, ya beliau berkata, fal hikbu syahrun asyahru salasuna yauman. Al hikbu, ada yang mengatakan satu hikab itu selama 1 bulan. Ya, jumlahnya hitungannya 1 bulan. Asyahru salasuna yauman, dan 1 bulan itu 30 hari. Ya, wasanatu itsna asyara syahr, dan 1 tahun itu hitungannya 12 bulan. Wasanatu salasumia wasittuna yauman, dan 1 tahun itu hitungannya 360 hari. Kulla yaumin minha alfu sanatin mimma ta'udun, dan 1 harinya hitungannya itu seperti 1000 tahun. Ya, fal hikbu salasuna alfi sana, maka 1 hikab adalah 30.000 tahun. Ya, 30.000 tahun. 30.000 tahun itu ukuran akhirat, bukan di dunia. Berarti 30.000 tahun dikali 1000. Ya, wa hadza haditsun munkar jiddan. Akan tetapi ini adalah hadisnya, kata beliau,
Ini hadisnya mungkar jiddan. Ya, jadi hadis ini tidak boleh kita pegangi karena ini adalah merupakan hadis yang mungkar. Wal Qasim huwa ar-rawi anhu wa huwa Ja'far bin Az-Zubair kilahuma matruk. Al-Qasim perawinya juga Ja'far bin Az-Zubair, keduanya adalah matruk, ditinggalkan, tidak diambil riwayatnya. Wa qala Al-Bazzar, ya, dan berkata Al-Bazzar, haddatsana Muhammad bin Mardas. Ya, Muhammad bin Mardas ya menceritakan kepada kami, haddatsana Sulaiman bin Muslim Abul Ala qala. Ya, Sulaiman bin Muslim Abul Ala ya menceritakan kepada kami, beliau berkata, ya, sa'altu Sulaimana At-Taimi, aku pernah bertanya kepada Sulaiman At-Taimi, hal yakhruju minan nari ahadun, ya, apakah ada seseorang yang keluar dari api neraka? Faqala, maka beliau berkata, haddatsani Nafi' ani bani Umar. Ya, Nafi menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yakhruju minan nari ahadun hatta yamkuthu fiha ahqaba. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidak akan ada yang keluar dari neraka jahanam hatta yamkuthu fiha ahqaba, sampai dia tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Ya, satu abad itu tadi kita sudah terangkan. Ada yang mengatakan 80 tahun ukuran akhirat, ada yang mengatakan 70 tahun dan seterusnya. Ya, kata Rasulullah, demi Allah, mereka tidak akan keluar dari neraka jahanam tersebut hatta yamkuthu fiha ahqaba, sampai mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Ya, qala, ya, beliau berkata, wal hikbu bid'un wa thamanuna sana. Ya, dan satu hikab itu adalah 80 tahun lebih. Ya, kullu sanatin salasumi'atin wasittuna kullu sana salasumi'a wasittuna yauman. Ya, mimma ta'udun. Dan satu tahun itu adalah 360 hari sebagaimana yang kalian hitung. Tsumma qala Sulaiman bin Muslim, ya, Basri masyhur. Kemudian Sulaiman bin Muslim mengatakan bahwa pendapat inilah yang terkenal. Jadi ini yang masyhur, ya, bahwa satu hikab itu adalah 80 tahun lebih, ya, 80 tahun lebih. Ini pendapat yang paling kuat. Wa qala Sa'di, dan berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, labithina fiha ahqaba, ya, tentang ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka, ya, tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya, sab'umi'ati hikbin, selama 700 tahun, 700 hikab, ya. Ini 700 hikab. Ini ukuran akhirat, bukan ukuran di dunia. Kullu hikbin sab'una sana. Setiap hikab itu 70 tahun, ya. Jadi 700 hikab. Setiap hikab itu sab'una sana. Ukurannya 70 tahun. Kullu sanatin salasumia wasittuna yauman. Setiap tahun itu ukurannya, nilainya 360 hari, ya. Kulla yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sedangkan setiap harinya seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Ya, wa qad qala Muqatil bin Hayyan. Berkata Muqatil bin Hayyan, anna hadhil ayah mansukhatun biqauli ta'ala. Bahwasanya ayat ini mansukh, ya, dihapuskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzuku falam nazidakum illa azaba. Karena itulah fadzuku, ya, karena itu maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah oleh kalian, falam nazidakum illa azaba, dan sekali-sekali kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab, ya. Wa qala Khalid bin Ma'dan hadhil ayah wa qauluhu ta'ala. Berkata Khalid bin Ma'dan tentang ayat ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 107. Ya, illa ma syaa rabbuka, kecuali jika Tuhanmu, ya, menghendaki yang lain. Ya, kata beliau fi ahli tauhid, berkenaan dengan orang-orang yang orang-orang yang bertauhid, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa orang-orang yang bertauhid itu yang ada di hatinya la ilaha illallah, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ahlu tauhid itu, orang yang bertauhid itu, ketika dia melakukan dosa besar, misalnya terjatuh kepada dosa besar, selain perbuatan syirik, selain dosa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak bertaubat, ya, dia melakukan satu dosa besar selain syirik, lalu kemudian dia tidak mentaubati dosanya tersebut, lalu kemudian dia meninggal dunia, maka keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa tahta masyiatillah,
di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah insya'a adzabahu, insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, langsung mengampuni si hamba yang melakukan dosa ini. Ya. Jadi dia melakukan dosa besar selain syirik, lalu kemudian dia tidak bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Contoh misalnya, ada seorang yang tidak pernah mensyirikatkan Allah, dia nggak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah berdoa misalnya kepada selain Allah. Ya baik itu orang soleh, penghuni kuburan yang orang soleh atau wali dan seterusnya. Dia tidak pernah menyembeli yang tujuannya kepada selain Allah. Dia tidak pernah bertawakal kepada selain Allah. Dia tidak pernah berharap ya dan seterusnya, bermacam-macam ibadah intinya. Ya intinya dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia melakukan dosa besar lainnya. Misalnya contoh, dia mencuri. Kemudian dia meninggal dunia. Dia tidak bertaubat dari dosa mencurinya itu, dosa besar mencurinya tersebut. Maka kita katakan orang ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan langsung ampuni dia, diampuni dosanya oleh Allah. Ya, dan langsung akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika Allah menghendaki, adzabahu ala qadri dzambihi. Dia akan diazab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Dia mencuri, harus diazab terlebih dahulu, harus transit terlebih dahulu ke neraka jahanam. Maka dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Akan tetapi wa masiruhu ilal jannah. Buntut-buntutnya, ujung-ujungnya dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti di surga ada penghuni surga itu namanya jahannamiyun, ya, ex neraka jahanam atau veteran jahanam. Ya, itu Ya, alumni jahanam. Ada tandanya dan diketahui oleh penghuni surga lain. Mungkin kalau kayak kita gambarkan mungkin itu dia tuh ya, alumni jahanam gitu. Ya, jadi ada tandanya, diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia gosong ya, ibaratnya seperti ketika dia gosong gitu kan, kemudian dimasukkan ke Nahrul Haya, ke sungai kehidupan, lalu digambarkan oleh Rasulullah, maka tumbuhlah seperti tumbuhan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi betul-betul dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya jahannamiyum, ex jahannam atau alumni jahannam atau veteran jahannam. Itu nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Allah menghendaki, bisa diampuni oleh Allah tanpa transit terlebih dahulu ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah azab dia terlebih dahulu. Ya, wa masiruhu ilal jannah. Akan tetapi ujung-ujungnya dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, keuntungan ya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meninggal di atas dosa besarnya yang lain selain syirik, ya, akan tetapi pasti ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Ya, tapi jangan kita anggap remeh ya. Udahlah, yang penting saya bertauhid, ya. Saya mohon maaf ya, saya berzina melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang penting saya bertauhid. Udahlah, saya paling di neraka berapa hari? Ingat, 1 hari di neraka itu 1 tahun di dunia. Dan azab yang paling ringan di neraka adalah azab yang ketika seorang dipakaikan sandal dari api neraka, mendidih sampai ke otaknya. Dan ingat, ini hanya dirasakan 1 orang. Berarti mohon maaf ya, wa na'udzubillah, kalau ada di antara kita yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka kita tidak akan merasakan azab yang paling ringan. Tetapi pasti di atasnya itu, sesuai dengan kadar dosa kita. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid. Ya, akan tetapi orang-orang yang mensyirikatkan Allah, misalnya dia berdoa kepada penghuni kuburan, dia meminta hajatnya kepada penghuni kuburan, ya, baik itu penghuni kuburannya orang soleh, wali, atau bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan saya rezeki. Ini kan perbuatan syirik namanya. Ya, dia mensekutukan Allah. Ya, yang seharusnya itu adalah kekhususan Allah, hanya boleh dipersembahkan untuk Allah, kok dipersembahkan kepada makhluk, walaupun makhluk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh dari melakukan kesyirikan besar. Ya, yang mana ketika ada orang yang meninggal di atas dosa syirik seperti ini, lalu kemudian dia meninggal, dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya, ini berat ancamannya. Contoh lain misalnya, ada orang yang datang ke laut selatan sana, kemudian dia menyembeli kerbau gitu ya, atau menyembeli sapi, atau menyembeli kambing, atau bahkan ayam, atau bahkan dia mempersembahkan lalat misalnya, ya.
maka dia telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menyembelih ini kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah engkau wahai Muhammad untuk apa? Untuk Rabbmu, karena Allah, untuk Allah. Wanhar, dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki, dan sembelihanku, pengorbananku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi nggak boleh dipersembahkan untuk siapapun, hatta itu seekor lalat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggambarkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga, ya, gara-gara seekor lalat. Wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ya, kok bisa masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat? Sahabat juga bertanya, fa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah? Ada orang bisa masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk surga gara-gara ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ya, yang kita tahunya ada orang masuk surga salat malam, memberi makan dan lain sebagainya. Ini kok masuk surga gara-gara lalat? Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, marra rajulani fi qaum. Ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum, ya, lahum sanam, yang mana kaum tersebut, ya, mereka mempunyai sesembahan, mereka mempunyai sonam, mereka mempunyai berhala. Ya, mereka mempunyai berhala yang mereka sembah berhala tersebut. Taib, maka setiap orang yang melintasi daerah tersebut itu enggak akan pernah dibiarkan melewati hatta yukarrib, sampai orang tersebut berkorban, mempersembahkan sesuatu untuk berhalanya. Jadi enggak pernah dibiarkan lolos, ya, melintasi tempat tersebut dalam keadaan hidup sebelum dia mempersembahkan korban kepada sesembahan mereka. Ya, maka mereka berkata kepada laki-laki yang pertama, ya, apa yang mereka katakan? Qarrib, kamu berkorban. Kata si laki-laki yang pertama ini, laisa indi syai'un liuqarriba. Ya, saya enggak punya sesuatu untuk saya korbankan. Saya ini musafir. Bekal saya sudah habis. Saya enggak punya ayam, saya enggak punya kambing, saya enggak punya onta untuk saya sembelih, enggak ada. Ya, maka kata orang penduduk kampung tersebut, qarrib walau dzubaban. Ya, udah, gini aja, kamu berkorban walaupun seekor lalat. Ya, maka orang itu tersebut berkorban dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, kata Rasulullah, maka mereka pun membiarkan orang ini lewat. Fadakhalan nar, maka orang ini masuk neraka. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira bagaimana kalau kambing terbaik, sapi terbaik, kerbau terbaik kita persembahkan untuk sesuatu yang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, gunung yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, sungai yang dikeramatkan, ya, Nyai Roro Kidul, mohon maaf ya saya sebutkan nama Nyai Roro Kidul misalnya, maka bagaimana lagi seperti itu? Hanya seekor lalat, ya. Kemudian, ya, orang kedua tersebut berkata kepada orang kedua, ya, sekarang kamu berkorban. Kata orang tersebut, ya, orang itu mengatakan, ma kuntu liukarriba, ya, li ahadin syai'an dunallah. Mohon maaf ya, saya itu dalam keyakinan saya itu enggak pernah berkorban dan tidak akan berkorban, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fadarabu unukahu fadakhalal jannah. Ya, maka orang itu pun dipenggal kepalanya, ya, lalu kemudian orang tersebut masuk ke dalam surga. Perhatikan ya, bagaimana seorang muslim menjaga akidahnya. Taruhannya lehernya, taruhannya adalah nyawanya. Tapi nggak apa-apa, ya, demi kehidupan yang kekal. Ya, coba perhatikan orang tadi. Mungkin dia menganggap remeh, apalah artinya hanya seekor lalat kok, ya kan? Hanya seekor lalat biar kita bisa lewat, kan seperti itu. Apa artinya? Iya, lalatnya tidak ada nilainya, akan tetapi pengorbanannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan, ya. Dan orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Ya, selama-lamanya dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Wa nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Taib, tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa yahtamilu ayyakuna qauluhu ta'ala, kemudian beliau mengatakan bahwa dapat pula ditakwilkan atau ditafsirkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, labithina fiha ahqaba. Ya, mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam tersebut ahqaba, selama berabad-abad lamanya.
ya muta'allikan biqaulihi ta'ala. Ada hubungannya, berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat 24. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Ya, baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas. Ya, sekali lagi mohon maaf ya jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ya, ada kekeliruan, ada kesalahan yang saya sampaikan tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kemudian selanjutnya bahwa ini kan apa namanya, tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu tafsir yang agak ya, bukan tafsir yang sederhana ya, levelnya agak atas ya. Jadi memang seperti ini harus kita bacakan ya. Dari ini perawinya menceritakan kepada kami ya, seperti itu kondisinya ya. Ya, jadi mudah-mudahan antum bisa menangkap ya apa yang saya sampaikan ya. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya menyampaikan agar supaya difahami. Insya Allah semoga bisa difahami dan bisa diamalkan dan bisa diajarkan kepada orang lain. Ya demikian ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada di antara antum yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Taib. Mungkin kalau nggak ada ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik.